kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan wireless, mobile computing, and mobile commerce. Nah, pertama, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang namanya di chapter ini itu ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui. Kalau dahulu ada istilah di mana secara tradisional itu kita biasa menggunakan telepon rumah yang menggunakan kabel, dan hal ini menyebabkan menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena ketika kita mau menghubungi orang, pastinya kita akan mendatangi suatu tempat atau harus di lokasi tersebut, lalu baru bisa menghubungi orang tersebut, dan tidak ada alat genggam ataupun telepon yang bisa digunakan secara mobile. Nah, saat ini era itu berubah, tidak lagi mengandalkan telepon rumah sebagai alat untuk komunikasi dengan semua orang, melainkan sudah menggunakan teknologi yang sifatnya wireless, di mana bisa digunakan kapanpun, dimanapun, tidak terbatas tempat dan waktu. Dan biasanya di sini akan meningkatkan produktivitas seseorang ketika bekerja menggunakan wireless teknologi tersebut. Dan di sisi lain, untuk pelayanan kepada customer menjadi lebih baik dibandingkan zaman dahulu yang dimana di dalam melayani konsumen itu menjadi lebih lambat seperti itu. Nah, di chapter kali ini kita akan mempelajari terkait mobile computing, e-commerce, dan IoT. Yang pertama terkait dengan wireless technology. Wireless technology ini merupakan suatu wireless device yang seperti smartphone, terus kemudian ada wireless transmission media seperti microwave, satelit, dan radio. Nah, tentunya wireless teknologi ini tadi yang sudah seperti saya infokan sebelumnya, bahwa dia tidak menggunakan kabel, di mana bisa digunakan secara fleksibel dan akhirnya nanti memudahkan untuk digunakan dan dibawa kemana saja. Nah, di sini ada beberapa keuntungan bagi pihak user yang menggunakan wireless device, yaitu kecil dan mudah dibawa kemana saja, mudah dipakai tentunya karena mudah digenggam seperti smartphone, itu teman-teman bisa lebih mudah menggenggamnya dibandingkan menggunakan telepon kabel yang dimana harus ada yang disambungkan dengan koneksinya, terus kemudian harus digunakan di satu tempat seperti itu. Lalu di sini juga daya kompetensinya ini untuk membantu mengerjakan tugas. Jadi daya kompetensinya itu tinggi sehingga cukup untuk mengerjakan berbagai macam tugas. Contohnya seperti apa? Melalui wireless device di sini kita bisa menggunakannya untuk membuka email, lalu mengirimkan pesan, sampai dengan misalnya kita ingin mengetik suatu dokumen dengan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Word dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga keuntungannya adalah kita dengan adanya wireless teknologi ini dimudahkan untuk berkomunikasi menggunakan internet, dan jelas yang namanya wireless device saat ini sudah tidak ada lagi, ataupun mungkin masih ada gitu ya, beberapa yang tidak disambungkan dengan internet dan ada yang sudah menggunakan dengan internet. Nah, di sini ada istilah yang namanya dematerialization. Apa sih artinya? Dematerialization ini melalui alat genggam smartphone kita bisa tadi yang sudah saya sampaikan, itu bisa sebagai typewriter, lalu bisa menelepon, menyalakan senter, televisi, memutar musik, menonton film, kalkulator, terus kemudian bisa digunakan untuk merekam video, kamera,
kompas, ensiklopedia, sampai dengan membaca buku. Jadi dalam satu genggaman saja, smartphone ini bisa mengakomodir dari kebutuhan-kebutuhan yang notabene kalau kita mau menggunakan satu alat seperti senter itu harus memegang senter. Nah, dengan hadirnya smartphone di sini digantikan sehingga biar lebih mudah lagi karena bisa digenggam dalam satu alat device. Nah, di sini ada beberapa keunggulan serta ketidakunggulan atau kelemahan dari wireless media. Yang pertama terkait microwave. Jadi kalau microwave ini gambarnya seperti antena ataupun tiang pemancar lebih tepatnya yang biasa teman-teman jumpai ketika di jalan. Nah, microwave ini betul dia high bandwidth-nya tinggi dan harganya biasanya tidak terlalu mahal. Namun kelemahannya apa? Dia rentan dari yang namanya kondisi alam. Jadi ketika ada gangguan alam, lalu ada petir dan sebagainya macam. Nah, ini menyebabkan keterbatasan dalam menyampaikan komunikasi data. Lalu untuk microwave ini tidak bisa lebih dari 30 miles dan seperti yang teman-teman ketahui juga di gambar sebelah kiri, jelas di sini dia tidak boleh terhalang agar sinyalnya bisa sampai kepada si penerima sinyal. Sedangkan satelit bagaimana? Satelit seperti gambar yang ini, satelit itu dia high bandwidth, lalu kemudian bisa mengcover area luas, tetapi kelemahannya adalah mahal dan harus terenkripsi, harus dienkripsikan agar nanti lebih aman, dan di sini bisa jadi sinyalnya delay juga yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah radio. Radio di sini maksudnya apa? Radio di sini dia high bandwidth, lalu sinyalnya itu bisa stabil dan tidak mahal, lalu kemudian di sini juga mudah untuk diinstal, tetapi kelemahannya untuk radio di sini dia punya gangguan terkait masalah listrik, lalu rentan terhadap misalnya adanya snooping, di mana ketika dia tidak dienkripsikan atau sama sekali tidak dienkripsi, maka rentan sekali adanya penyadapan dan sebagainya. Nah, di sini ada 3 bentuk dari telekomunikasi satelit. Contoh yang pertama, GEO. GEO ini bisa dicontohkan sebagai bentuk dari TV signal, di mana sinyal TV ini yang notabene dia lebih sedikit, transmissionnya itu bisa jadi terjadi delay, lalu kemudian harganya lumayan mahal, lalu orbitnya ini waktunya lama. Sedangkan MEO di sini dia biasanya digunakan untuk di GPS, jadi teman-teman bisa menggunakannya untuk membantu kita mendeteksi lokasi di mana. Nah, orbit life-nya ini hanya 6-12 tahun. Lalu di sini tidak terlalu mahal untuk dibuat dan biasanya terletak di poin Earth atau di bagian inti bumi seperti itu. Sedangkan terakhir LEO ini dia jaraknya tidak terlalu banyak gitu ya, jaraknya lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Di sini dia biasanya digunakan di telepon dan jarak waktunya ini tidak terlalu lama, kurang dari 5 tahun. Lalu di sini membutuhkan beberapa transmitter. Nah, mari kita bahas lebih detail lagi. Jadi, GPS atau Global Positioning System ini merupakan sistem wireless yang digunakan oleh satelit untuk memungkinkan memberi informasi bahwa posisi si pengguna ada di sini atau di mana. Nah, GPS ini biasanya bisa mensupport selama 24 jam, lalu kemudian sedangkan MEO yang tadi itu digunakan untuk GPS gitu ya. Di sini
dia akan membantu untuk share informasi di seluruh dunia, berapa sih waktu posisinya di mana, lalu tempatnya ada di mana, dan sebagainya. Selanjutnya, Internet over Satellite atau disebut dengan istilahnya adalah iOS. Di sini informasinya hanya tersedia dari beberapa koneksi internet yang dimana notabene bahwa harus ada yang diinstalkan dan biasanya relatif mahal, dan iOS ini lebih digunakan untuk mengakses internet gitu ya, secara menggunakan satelit geo tadi, dan di sini pun jumlahnya juga terbatas, ada keterbatasan. Nah, untuk sedangkan radio ini adalah radio transmission, biasanya digunakan untuk gelombang radio untuk mengirimkan data langsung antar pengirim dan penerimanya. Dan keuntungannya dari gelombang radio ini lebih mudah, lebih murah, mudah diinstal, dan bisa mengirimkan data dalam kecepatan yang tinggi. Lalu di bagian kedua kita akan belajar terkait dengan wireless computer, network, and internet access. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang bagian pertama adalah short range wireless network, di mana hal ini dimulai dengan adanya Bluetooth. Jadi Bluetooth ini, kalau teman-teman dapat infonya lebih lanjut, Bluetooth ini merupakan bagian yang sifatnya personal area network di antara alat komputer, dan biasanya Bluetooth ini hanya bisa digunakan untuk cellphone ataupun portable dari music player. Sedangkan ultra wideband ini dia lebih dari 100 Mbps dan sifatnya real time. Sedangkan NFC ini biasanya lebih sifatnya teman-teman gunakan untuk pembayaran atau point of sales. Biasanya dia terlekat di dalam mobile device, dan yang namanya NFC ini bisa dicontohkan seperti kayak misalnya teman-teman kalau pernah menggunakan T-Cash. Nah, NFC itu adalah alat yang diletakkan di dalam alat pembayaran T-Cash. Lalu selanjutnya adalah medium range wireless network. Ini diawali dengan WLAN, di mana WLAN ini adalah wireless local area network, yang di sini waktunya atau jaraknya itu medium, jadi jaraknya tidak sependek tadi yang Bluetooth, NFC maupun ultra wideband, tetapi di sini dia jaraknya bisa panjang. Nah, di sini ada macam-macam bentuknya. Antara yang medium itu selain tadi WLAN, ada juga Wi-Fi direct. Nah, contohnya seperti teman-teman menggunakan yang namanya tidak menggunakan kabel buat LAN untuk mengkoneksikan antar komputer atau antar device satu dengan lainnya, melainkan WLAN ini bisa digunakan sebagai hotspot gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya alat genggam, smartphone untuk menghubungkan dengan komputer yang lainnya agar bisa menikmati internet, maka dibuatlah tethering atau hotspot itu sendiri sehingga bisa di-share kemana saja yang membutuhkan koneksi tersebut. Sedangkan Wi-Fi direct ini biasanya lebih langsung ke si penyedia ada routernya, lalu kemudian device-device tersebut bisa terkoneksi secara mudah sehingga tidak perlu dibuat hotspot. Nah, selanjutnya di dalam lingkup medium range wireless network ini juga ada MiFi. MiFi ini alatnya small, kecil, terus kemudian dia mudah dibawa kemana saja. Jadi biasanya MiFi ini lebih disebut dengan istilah Wi-Fi hotspot wherever they go, atau dengan kata lain, kemanapun kalian pergi, Wi-Fi itu bisa kita buat jadikan hotspot yang dengan mudahnya nanti kita akan menerima koneksi tersebut dan bisa digunakan untuk menyambungkan koneksi antar device. Nah, bentuknya MiFi ini seperti contohnya kayak
friend gitu ya, dia punya alat kecil MiFi yang digunakan untuk membantu agar tidak membutuhkan smartphone sebagai media hotspot. Dengan menggunakan MiFi, di sini bisa semua device terhubung. Lalu yang ketiga adalah Super Wi-Fi. Super Wi-Fi ini biasanya digunakan untuk TV channel, broadcast seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada Wide Area Wireless Network. Tadi sudah belajar short, lalu medium. Nah, sekarang yang ketiga adalah wide area atau lingkupnya lebih luas. Di sini ada contohnya, yaitu cellular radio. Cellular radio ini merupakan dua bentuk komunikasi yang di sini lebih bisa digunakan untuk, contohnya ada cellular telepon dan nantinya adalah cellular radio. Nah, cellular telepon atau cellphone ini biasanya untuk jangkauan yang terbatas. Nah, contohnya seperti apa gitu ya? Di sini dia contohnya seperti misalnya cellphone atau cellular telepon yang digunakan untuk di satu rumah atau di satu kantor, dan cellphone ini dikomunikasikan dengan radio antena ataupun tower yang hanya terbatas di tempat itu saja. Dan untuk cellular radio ini nantinya ketika akan berkembang menjadi cellular teknologi yang lebih baik lagi dengan high transmission yang lebih banyak lagi, tinggi. Tentunya di sini ada era yang disebut juga dengan 1G, 2G, lalu 2,5G, lalu kemudian ada 3G, terus 4G, dan terakhir adalah yaitu 5G yang lagi dikembangkan saat ini. Nah, dari 4G terus kemudian sebelumnya juga berubah menjadi LTE lagi, dan akhirnya nanti adalah 5G. Tentunya semakin tinggi tingkatannya semakin lebih baik penyampaian koneksi internetnya, dan lebih tinggi juga untuk bisa mentransfer data ataupun mendownload suatu data. Nah, yang ketiga di sini adalah wireless broadband WiMAX. Ini biasanya dia jaraknya lebih dari 31 sampai dengan 300 feet jadi jarak WiMAX itu sampai dengan 31 miles, yang dibandingkan ini lebih besar dibandingkan dari Wi-Fi umumnya. Nah, WiMAX ini biasanya digunakan untuk mentransfer data dengan kecepatan up to 75 Mbps. Lalu yang ketiga, di sini ada mobile computing dan mobile commerce. Mobile computing ini sifatnya real time yang menghubungkan antar device satu dengan device yang lainnya dengan cara menggunakan internet tentunya. Contohnya seperti apa? Penggunaan komputer yang dihubungkan dengan internet yang bisa digunakan untuk seperti edukasi, healthcare, maupun entertainment. Lalu, inovasi ini dengan adanya mobile computing, maka inovasi ini menandai bahwa adanya revolusi dalam menggunakan suatu internet dengan orang-orang. Jadi orang-orang itu jadi lebih mudah untuk menggunakan suatu internet untuk membantu dalam bekerja ataupun melakukan suatu atau mau menikmati suatu hiburan, lebih tepatnya seperti itu. Nah, mobile computing ini juga disebut istilahnya mobile dan broad, atau dengan kata lain dia mudah dibawa kemana saja, jangkauannya pun jadinya lebih luas. Nah, mobility and broad ini ada 5 kriteria atau 5 atribut yang mengikutinya. Ada yang pertama ubiquity, yaitu terlepas dari posisinya di mana saja. Convenience, ini berarti nyaman, berarti secara mobile kita bisa nyaman menggunakan device tersebut gitu ya, tidak terbatas tempat dan waktunya. Instant connectivity ini berarti dengan kata lain tanpa adanya booting, lalu kemudian mudah, cepat, dan jelas kalau dengan menggunakan mobile computing bisa dipersonalisasi dan lebih kepada lokalisasi, atau di sini
membantu user untuk mengetahui produk atau service yang diinginkan dengan bantuan yang maksudnya adalah di sini kalau tadi personalization itu berarti dia nanti akan menerima SMS gitu ya, sedangkan localization ini secara tempat nanti seperti teman-teman ketahui waktu kemarin kita belajar tentang iBeacon gitu ya. Nah, iBeacon ini kan berarti dengan menggunakan device kita bisa mengetahui berbagai macam informasi ataupun iklan dari produk tersebut. Jadi dengan menggunakan yaitu mobile computing, berarti semuanya bisa mengetahui tempat dan produk maupun jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, mobile commerce ini berarti transaksi e-commerce yang menggunakan perangkat device secara mobile yang jelas dia terhubung lebih dengan menggunakan internet. Nah, contohnya di sini untuk mobile commerce ini berarti jangkauannya lebih luas, lalu kemudian lebih cepat dan harga yang menurun itu juga lebih ketahuan. Terus percepatan dari suatu koneksi itu juga akan mempengaruhi dari penggunaan mobile commerce sendiri. Nah, mobile commerce ini biasanya juga lebih ditonjolkan dengan adanya local based application dan service. Dengan kata lain, tadi yang sudah saya informasikan bahwa biasanya ketika di sini kita menggunakan suatu aplikasi ataupun misalnya kita melewati tempat tertentu tanpa menginstal aplikasinya, kita dapat iklan gitu ya. Misal lagi melintas di depan KFC, maka akan ada pesan SMS yang mengatakan tebus ayam, lalu kemudian nanti dapat harga sekian gitu ya. Nah, atau promo-promo sebagainya. Jadi, mobile commerce ini tidak selalu melulu HP yang diinstalkan aplikasi e-commerce marketplace untuk melakukan transaksi e-commerce, tetapi dia juga bisa digunakan untuk membantu secara location based application untuk service juga. Jadi untuk membantu untuk mengiklankan suatu informasi produk maupun jasa. Nah, contoh lain dari mobile commerce juga di sini bisa digunakan buat di bagian pembayaran atau financial service seperti mobile wallet, GoPay, dan sebagainya. Nah, GoPay, OVO, lalu Dana, dan sebagainya. Jadi, atau mobile banking sekalipun. Nah, dengan kata lain, alat-alat aplikasi tersebut ini memudahkan untuk membantu kita melakukan transaksi pembayaran. Nah, selanjutnya, mobile commerce intra-business application di sini juga bisa membantu untuk menginformasikan pekerjaan di dalam suatu organisasi. Tentunya dengan aplikasi ini akan membantu menginfokan kira-kira pekerjaannya sudah sampai mana, operasionalnya di bagian apa, dan sebagainya. Lalu ada yang ketiga, accessing information. Di sini ada yang dua tipe, jadi ada mobile portal dan voice portal. Mobile portal ini berarti dengan biasanya web, menggunakan web, sedangkan voice portal berarti dengan menggunakan suara atau perintah tertentu untuk membuka suatu website ataupun informasi yang tersedia di dalam mobile device. Nah, di sini terakhir adalah telemetri. Telemetri ini digunakan untuk mengirimkan atau menerima data yang biasanya menggunakan suatu sensor, dan ini biasanya beberapa alat yang digunakan untuk membantu di rumah sakit. Jadi di sini bisa diinformasikan bahwa pasien ini lagi sakit apa, terus mengontrol medikalnya seperti apa, dan ini biasanya untuk telemetri lebih digunakan untuk di rumah sakit. Contohnya seperti itu. Yang keempat, ini adalah Internet of Things. Jadi, Internet of Things ini dengan kata lain, Internet is Internet of Everything atau Internet of Anything. Jadi,
semuanya itu terhubung dengan internet, mau dimanapun tempatnya, lalu bendanya apapun, ini dihubungkan dengan internet. Nah, contohnya dari penggunaan apa gitu ya? Contohnya seperti QR code, lalu RFID. RFID ini bisa digunakan ketika menggunakan suatu seperti yaitu e-toll gitu ya. Ada alat yang digunakan untuk menyampaikan data ataupun membantu untuk informasi. Sedangkan QR code ini untuk menyampaikan data yang tentunya ketika kita scan juga bisa digunakan untuk memproses suatu transaksi. Jadi dimanapun, kapanpun sekarang sudah eranya IoT, atau dengan kata lain, semua data-data ini biasanya bisa digunakan untuk membantu melakukan suatu tindakan. Nah, seperti contoh yang waktu lalu saya juga jelaskan waktu di pertemuan kelas, IoT ini juga bisa digunakan untuk smart home. Contohnya dengan menggunakan bantuan dari Google Assistant agar bisa lebih mengakomodir untuk fasilitas yang ada di rumah. Lalu, ini sudah tadi contoh-contohnya. Nah, setelah kita mengetahui gitu ya berbagai macam informasi bahwa penggunaan dari wireless yang tentunya mobile device ini secara lebih mudah tanpa menggunakan kabel gitu ya, untuk menggunakan dalam menunjang suatu pekerjaan, tentunya wireless security ini diperlukan. Mengapa? Karena agar tidak ada data yang nantinya atau beberapa informasi data personal itu bocor sehingga nanti merugikan kitanya. Nah, maka wireless security ini diperlukan ketika kita lagi menggunakan suatu internet. Jangan sampai teman-teman mengakses beberapa situs yang palsu yang akhirnya nanti membuat kerugian dari kita sendiri gitu ya, karena mengakses beberapa situs yang sebenarnya maksudnya ini, tapi ternyata ada pengintainya atau attackernya, dan tentunya harus menggunakan password yang benar agar teman-teman juga tidak dirugikan kalau misalnya datanya itu bocor. Sekian penjelasan dari saya terkait materi wireless, mobile computing, dan mobile commerce. Kiranya informasi yang saya sampaikan ini bisa digunakan dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom bawah ini, dan sampai jumpa.